Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita akan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, untuk soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB, yang anak-anak harus perhatikan adalah kata kunci. Nah, nanti kata kunci ini digunakan untuk menentukan apakah soal cerita tersebut itu dihitung menggunakan KPK atau dihitung menggunakan FPB. Nah, untuk kata kunci yang pertama itu yaitu KPK. Biasanya kalau disuruh menghitung KPK, biasanya pada soal itu diminta untuk mencari waktu bersama-sama. Ya, pada pertanyaannya itu biasanya diminta untuk mencari waktu bersama-sama. Nah, sedangkan pada FPB, kata kuncinya itu biasanya diminta untuk mencari tempat. Ya, tempat itu bisa wadah, bisa kantong, bisa ember, bisa piring, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh soal. Nah, ini contoh yang pertama. Doni akan memasukkan 12 pensil dan 16 pulpen ke dalam beberapa kantong sama banyak. Berapa kantong yang dibutuhkan untuk memuat semua pensil dan pulpen tersebut? Nah, anak-anak, kata kuncinya adalah berapa kantong. Nah, artinya diminta untuk mencari tempat. Berapa kantong yang dibutuhkan untuk memuat semua pensil dan pulpen tersebut. Nah, kalau diminta untuk mencari tempat seperti kantong, ember, piring, dan lain sebagainya, berarti soal ini diminta untuk menghitung menggunakan cara FPB. Ya, ini kata kuncinya berapa kantong. Berarti dihitung menggunakan FPB. Nah, seperti biasanya, jika anak-anak bertemu dengan soal cerita, menjawabnya harus menggunakan langkah-langkah. Nah, ada diketahui, ditanya, jawab, kemudian ada terakhir adalah kesimpulan. Jadi, nah, untuk diketahui, kita masukkan saja kalimat yang pertama atau boleh disingkat. Nah, ini kebetulan saya masukkan semuanya. Doni akan memasukkan 12 pensil dan 16 pulpen ke dalam beberapa kantong sama banyak. Nah, biasanya diketahui ini kita harus menuliskan beberapa angka yang diperlukan. Nah, atau supaya lebih amannya ditulis semua tidak apa-apa atau disingkat. Boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ditanya. Ditanya itu berarti pertanyaannya. Nah, anak bisa tulis semua. Berapa kantong yang dibutuhkan untuk memuat semua pensil dan pulpen tersebut? Nah, seperti dalam soal sama persis itu ya. Dan diakhiri tanda tanya karena ditanya. Nah, kemudian berikutnya adalah jawab. Nah, jawab ini tadi sudah kita tentukan bahwa soal cerita ini dihitung menggunakan FPB karena ada kata kuncinya berapa kantong. Nah, berapa kantong itu artinya yang diminta itu untuk mencari tempat ya. Nah, jadi kita harus menghitung menggunakan cara FPB. FPB dari 12 dan 16. Nah, anak-anak sudah belajar cara menghitung FPB. Nah, ini saya ulangi sekali lagi. Kita tentukan faktornya dulu, faktor dari 12. Kemudian kita tentukan faktor dari 16. Nah, kemudian dicari yang sama. Angka 1 sama, angka 2 sama, kemudian angka 4 sama. Nah, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Berarti
cari yang sama tetapi yang terbesar. Antara angka 1, 2, dan 4 itu yang terbesar adalah angka 4. Berarti FPB dari 12 dan 16 itu adalah 4. Nah, kita tuliskan di sini 4. Nah, kita tinggal menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, kita ambil saja dari pertanyaannya. Pertanyaannya kan, berapa kantong yang dibutuhkan untuk memuat semua pensil dan pulpen tersebut? Berarti kesimpulannya jadi, nah berapanya dihilangkan. Kantong yang dibutuhkan untuk memuat semua pensil dan pulpen adalah 4. Ya, itu. Nah, yang penting anak-anak tahu kata kuncinya sehingga anak-anak tidak salah. Kalau anak-anak menghitung soal cerita ini menggunakan KPK, ya sudah salah semua nanti ya. Jadi yang pertama tentukan kata kuncinya untuk menghitung apakah itu dihitung menggunakan cara FPB atau menggunakan cara KPK. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Nah, Bella pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Hana pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Hari Senin mereka pergi ke perpustakaan bersama-sama. Pada hari apa mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi? Nah, ini kata kuncinya adalah diminta untuk mencari waktu bersama-sama lagi. Nah, nih yang tadi sudah saya tuliskan di depan. Artinya kalau diminta untuk mencari waktu, kata kuncinya bersama-sama lagi, ini berarti menghitung menggunakan KPK ya, kelipatan persekutuan kecil. Nah, seperti tadi harus ada diketahui, ditanya, jawab, kemudian jadi untuk kesimpulannya. Nah, diketahuinya kita tuliskan saja. Bella pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Hana pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Nah, kemudian ditanyanya yang ada tanda tanyanya. Ya. Pada hari apa mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi? Nah, jawabnya, nah, berarti KPK dari 3 dan 4. Ya, KPK dari 3 hari sekali dan 4 hari sekali. KPK dari 3 dan 4. Anak-anak juga sudah belajar cara menghitung KPK. Nah, pertama tentukan kelipatan dari 3 dulu. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan kelipatan dari 4. Nah, kemudian kita cari yang sama dulu, angka yang sama. Ada angka 12, kemudian angka 24. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Ya, berarti kita cari yang sama tetapi yang kecil, yaitu angka 12. Nah, berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, anak-anak juga bisa menggunakan cara sengkedan ya untuk angka-angka yang lebih besar. Karena kalau angka-angka yang lebih besar, kalau anak-anak menuliskan kelipatannya nanti akan lebih banyak, akan panjang sekali. Jadi anak-anak bisa menggunakan cara sengkedan yang kemarin anak-anak sudah pelajari untuk menentukan KPK maupun FPB yang tadi ya. Nah, pakai cara ini juga bisa. Tapi ini kalau angkanya besar nanti akan semakin panjang ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk kesimpulannya kita ambil dari pertanyaannya. Pada hari apa mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi? Berarti jadi mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi pada hari. Nah, tadi KPK dan
KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Nah, apakah sudah betul jawabannya kalau ditulis seperti ini? Jadi mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi pada hari 12. Hari 12 itu hari apa? Padahal hari itu kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalau 12 berarti salah ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita baca lagi di soalnya. Nah, hari Senin mereka pergi ke perpustakaan bersama-sama. Berarti angka 12-nya tetap dipakai, tapi kita masukkan ke dalam hari-hari. Contohnya seperti berikut. Nah, bersama-sama mereka pada hari Senin. Ya, mereka pergi ke perpustakaan bersama-sama pada hari Senin. Kemudian KPK-nya tadi adalah 12. Berarti 12 hari lagi mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama. Seperti itu. Nah, kita tuliskan saja bersama-sama, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena 12 hari lagi. KPK-nya kan 12 tadi. Nah, kita urutkan saja. Setelah hari Senin itu berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, berarti 12 hari berikutnya itu mereka bersama-sama ke perpustakaan adalah hari Sabtu. Nah, karena yang ditanya adalah harinya, bukan berapa hari lagi, gitu kan. Nah, bersama-sama lagi pada hari apa? Nah, kita bisa tuliskan sekarang. Mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi pada hari Sabtu. Nah, seperti ini sudah tuh. Nah, itu anak-anak yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang soal cerita yang berkaitan dengan KPK maupun FPB. Nah, yang perlu anak-anak perhatikan itu kata kuncinya, supaya anak-anak tidak salah menghitungnya. Ya, harus dihitung dengan cara KPK atau dihitung dengan cara FPB. Ya, kata kuncinya. Jadi kalau KPK itu biasanya diminta untuk mencari waktu bersama-sama. Ya, kapan waktu bersama-sama? Nah, ingat kalau yang ada waktu bersama-sama ini yang ditanyakan itu harinya atau apanya. Nah, kalau harinya harus ada langkah berikutnya seperti yang tadi diurutkan harinya, ya. Kemudian kalau yang FPB biasanya diminta untuk mencari tempat atau wadah atau kantong dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita tentang soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Semoga anak-anak bisa memahami. Kalau anak-anak masih belum paham lagi, anak-anak bisa ulangi video ini dan anak-anak bisa minta tolong pada orang tua anak-anak, ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup supaya kita tetap sehat. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.